Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang salah satu domain dari COBIT yang kelima, yaitu Deliver Service and Support atau bisa disingkat sebagai DSS. Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasan apa itu DSS. Oke, seperti yang sudah di-mention tadi, kalau DSS itu adalah salah satu dari 5 domain utama dalam framework COBIT 5. Nah, domain ini tuh mencakup area yang berurusan dengan penyediaan, pengelolaan, dan dukungan layanan IT. Dan yang membedakan domain ini dengan domain COBIT yang lain adalah DSS ini berfokus pada area eksekusi dibanding dengan domain lain yang lebih berfokus pada arena perencanaan. DSS ini juga bertujuan untuk menjamin pengiriman layanan IT yang efektif dan efisien, dan itu termasuk operasional, keamanan, dan kesinambungan layanan. Oke, kita langsung masuk ke salah satu proses dalam DSS, yaitu DSS 01 Manage Operation. Tujuan utama dari DSS 01 sendiri adalah untuk mengelola operasi IT harian, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, sistem, dan lingkungan operasional agar berjalan sesuai rencana dan memenuhi service level agreement yang disepakati. Dalam DSS 01 ada 3 aktivitas utama. Yang pertama ada definisi SOP operasional TI. Hal ini sudah jelas karena setiap hal yang kita lakukan dalam teknologi informasi itu harus ada panduannya, tidak boleh serta-merta hanya dilakukan oleh intuisi. Oke, lanjut ke aktivitas kedua, itu ada manajemen backup, dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada penjadwalan job. Kita contohkan sebagai, misalkan DSS1 kita anggap sebagai staff IT yang melakukan pengecekan lampu indikator server di data center setiap pagi dan memastikan jadwal auto backup database berjalan tepat pukul 00 malam. Di contoh ini, definisi dari SOP operasional TI itu ada di melakukan pengecekan lampu dan seterusnya. Dan manajemen backup itu berlaku pada jadwal auto backup database, dan penjadwalan job itu ada di perjalanan tepat pukul 00 malam. Oke, lanjut ke DSS 02, yaitu Manage Service Request and Incident, yang dimana tujuan dari proses DSS 2 ini yaitu untuk memulihkan operasi layanan TI yang normal secepat mungkin dan meminimalkan dampak negatif pada operasi bisnisnya. Kenapa sih DSS 2 ini tuh penting gitu? Karena tanpa adanya DSS 2 ini, maka akan terjadi kekacauan. User itu akan bingung lapor ke siapa, terus IT juga bingung harus mulai dari mana. Nah, si DSS 2 ini hadir supaya layanan TI ini tuh tetap lancar. Fokusnya apa aja? Pertama, yaitu untuk menangani insiden atau kerusakan. Kedua, memproses service request atau permintaan layanan. Lalu yang terakhir, mencatat semuanya lewat sistem ticketing. Selanjutnya ada DSS 03 yaitu Manage Problem. Jadi di bagian ini menjelaskan proses identifikasi dan mengklarifikasikan masalah untuk menemukan akar penyebab root cause dari insiden yang terjadi. Tujuannya adalah mencegah insiden yang sama terulang kembali di masa depan. Terus insiden itu apa sih? Jadi insiden adalah gangguan yang harus segera diperbaiki agar layanan kembali normal. Lalu ada masalah. Masalah itu penyebab besar dari satu atau lebih insiden. Alurnya identifikasi masalah, lalu analisis akar masalah atau root cause analysis, lalu pengembangan solusi permanen, dan terakhir ada penutupan masalah. Di DSS 03 ada 2 teknik analisis yang biasanya dipakai, yaitu fishbone yang sering kita pakai, dan juga ada the 5 whys, yang dimana nanti akan dipertanyakan kenapa sampai 5 kali, yang nantinya akan menemukan alasan masalahnya. Contoh dan hubungan dengan kualitas PL-nya adalah 1. Aplikasi mobile banking sering crash setiap tanggal 25 ketika terjadi gajian. Tindakan DSS 03-nya adalah alih-alih hanya merestart server setiap tanggal 25, tim problem management melakukan investigasi mendalam. Pertama, mereka melakukan teknik 5 whys tadi. Yang pertama adalah kenapa crash? Karena memori server penuh. Lalu, kenapa memori penuh? Karena traffic melonjak 300%. Lalu, kenapa juga server tidak kuat? Karena konfigurasi load balancernya yang salah. Solusi akhirnya adalah tim DSS 03 memerintahkan update konfigurasi permanen. Hasilnya bulan depan aplikasi tidak akan crash lagi. Terus, hubungan dengan kualitas PL-nya apa? Hubungannya adalah DSS 03 menerapkan prinsip continuous improvement, yaitu perbaikan berkelanjutan, yang disebutkan dalam COBIT. Dengan menemukan bug atau kesalahan konfigurasi dan memperbaikinya secara permanen, kualitas perangkat lunak akan meningkat seiring waktu karena jumlah error semakin berkurang. Baik, kita lanjut ke DSS 04 terkait manage continuity. Untuk definisinya sendiri, proses untuk membangun dan memelihara rencana agar operasional bisnis tetap berjalan saat terjadi gangguan seperti bencana alam, serangan cyber, ataupun kegagalan sistem. Fokus utamanya di sini ada 2, ada business continuity plan
di mana rencana agar bisnis tetap beroperasi. Yang kedua ada disaster recovery plan, di mana teknis pemulihan sistem IT setelah bencana tersebut terjadi. Apa sih yang kita cari di DSS 04 ini? Yang pertama ada kebijakan backup, di mana ini adalah jantung dari DSS 04 terkait keamanan data. Contohnya penerapan aturan 321 standar emas backup data. Yang pertama 3 salinan data, 1 asli 2 cadangan, 2 media penyimpanan berbeda seperti server dan juga cloud, dan juga 1 salinan harus berada di offsite, lokasi fisik berbeda ataupun kota lain. Kedua ada tipe backup, di mana ada 2 jenis backup. Yang pertama ada full backup, menyalin seluruh data. Yang kedua ada incremental backup, yaitu hanya menyalin perubahan data-data terakhir saja. Yang ketiga ada immutable backup, di mana fitur anti ransomware, di mana file backup dikunci dan hanya read only sehingga tidak bisa dienkripsi oleh virus. Yang kedua ada strategi pemulihan, yaitu pilihan lokasi saat kantor utama hancur atau tidak bisa diakses, ataupun tempat penempatan server ketika on-site-nya. Yang pertama ada cold site, yang kedua ada warm site, yang ketiga ada hot site. Dan yang terakhir ada pelatihan dan pengujian. Rencana di atas kertas tidak menjamin keberhasilan di lapangan, seperti tabletop exercise, di mana simulasi diskusi di ruang rapat untuk menguji pemahaman SOP manajemen terkait kebijakannya. Yang kedua ada functional drill, menguji komponen spesifik, contohnya menguji apakah genset otomatis menyala saat listrik diputus terkait ada trigger atau tidak. Yang ketiga ada full scale simulation, simulasi total seolah bencana nyata terjadi, melibatkan evakuasi karyawan dan pemindahan sistem ke disaster recovery center. Di sini ada studi kasus di mana ada skenario-nya terlebih dahulu. Sebuah perusahaan logistik besar, contohnya Silambat, sedang menghadapi peak season lebaran, yaitu tiba-tiba pukul 2 pagi seluruh server operasional terkunci oleh serangan ransomware. Semua data pengiriman terenkripsi dan hacker meminta tebusan 10 miliar rupiah. Di sini berdasarkan DSS 04 tadi ada 2 analisis tindakan. Yang pertama adalah ketika tanpa DRP yang matang. Tim IT panik mencoba membuka enkripsi, di mana itu mustahil karena hacker sudah menembus data-data kita. Yang kedua adalah mencoba restore dari backup server lokal, ternyata file backup itu terinfeksi virus karena berada dalam satu jaringan, dan juga mengakibatkan operasional lumpuh total 3 hari, barang menumpuk dan reputasi hancur. Namun ketika dihadapkan dengan respon benar sesuai DSS 04, yaitu manage continuity, yang pertama ada deklarasi bencana, menyadari ini bukan kerusakan biasa. Chief Information Officer mengaktifkan status disaster pada pukul 2.15 pagi setelah pukul 2 pagi tadi diserang oleh ransomware. Yang kedua ada isolasi, memutus koneksi internet utama untuk mencegah penyebaran virusnya. Yang ketiga ada aktivasi DRC, yaitu tim IT beralih ke DRC yang menggunakan strategi immutable backup, yaitu backup yang bisa read only sehingga tidak bisa diubah ataupun dienkripsi oleh virus yang ransomware yang telah menyebar tadi. Terus tim melakukan failover, pemindahan jalur aplikasi ke server cloud cadangan, yaitu yang menghasilkan sistem kembali online pukul 6 pagi menggunakan data backup terakhir yang di backup jam 12 malam, di mana ini lebih efisien karena hanya kehilangan data transaksi selama 2 jam saja dibandingkan dengan tanpa DRP yang studi case tanpa DRP yang matang sebelumnya. Baik, selanjutnya DSS 05 atau Managed Service Security Service. Jadi di DSS 05 ini merupakan proses COBIT yang berfokus untuk pengelolaan keamanan TI secara operasional, yang mana tujuan utamanya itu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga selalu memastikan ketersediaan sistem. Untuk aktivitas utamanya itu meliputi pengelolaan akses user, pemantauan aktivitas jaringan, memanage antivirus dan firewall, dan juga selalu memastikan update, patch, dan juga keamanan. Dan yang terakhir itu mendeteksi ancaman. Untuk contoh aktivitasnya itu seperti ketika admin keamanan memblokir IP yang mencurigakan di firewall atau memaksa reset password karyawan di setiap 90 hari. Untuk lingkup keamanan operasional dalam DSS 05 ini, yang pertama itu ada Access Control Management, yang mana itu memberikan hak-hak akses sesuai perannya masing-masing. Jadi tidak ada data yang tidak seharusnya dipegang sama peran tersebut. Terus selanjutnya itu ada Network Security Monitoring, sesuai namanya. Ini memantau traffic dan juga deteksi serangan. Terus selanjutnya ada Security Policy Enforcement, yaitu menjalankan kebijakan keamanan. Terus yang terakhir itu ada Endpoint Protection, seperti menanamkan antivirus, EDR, dan juga memonitoring perangkat. Untuk selanjutnya, contoh-contoh implementasi di DSS 05 itu seperti salah satunya monitoring real time. Jadi tim SOC memantau log anomali user yang login di luar jam kerja. Terus selanjutnya ada incident response seperti firewall otomatis
otomatis memblokir 200 percobaan akses tidak sah. Selanjutnya ada access review. Jadi itu di setiap awal bulan akun karyawan yang resign langsung di nonaktifkan. Selanjutnya juga ada enkripsi and update. Jadi backup database itu dilakukan otomatis pada setiap pukul 00.00. Terus yang terakhir itu ada awareness training. Jadi perusahaan itu menjalankan pelatihan phishing setiap kuartal kepada karyawannya. Selanjutnya ada DSS 06 atau Manage Business Process Control. Pertama ada teori dari DSS 06, yaitu fokus pada kontrol yang tertanam otomatis di dalam aplikasi bisnis. Apa yang dicari di DSS 06? Yang dicari itu validasi input, lalu ada pemisahan tugas atau segregation of duties. Contoh dari DSS 06 adalah sistem kasir yang otomatis menolak transaksi muncul pesan error. Jika stok barang di database 0 atau sistem yang memblokir staf gudang untuk meng-approve pembelian barang yang dia ajukan sendiri atau mencegah fraud. Baik, selanjutnya untuk studi kasus yaitu bisa kita lihat pada layanan BSI, yaitu pada 8 Mei tahun 2023 layanan BSI dari mulai ATM, mobile banking hingga teller digital lumpuh selama 3-7 hari akibat serangan ransomware Lockbit 3.0 yang mengekskripsi server inti. Nasabah tidak bisa login, saldo tidak tampil, dan transaksi digital berhenti total. Ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada atau terdampak, yaitu di DSS 02 yaitu terdapat 15 juta nasabah berpotensi terdampak akibat kelumpuhan BSI ini. Kemudian ribuan laporan melonjak per jam via call center dan medsos. ATM dan mobile banking juga tidak berfungsi selama 3 hari. Nasabah juga mengantri di kantor cabang karena layanan digital down. Nasabah mengeluhkan saldo tidak tampil dan pending transaksi. Pada DSS 03 ransomware Lockbit 3.0 mengekskripsi lebih dari satu server inti. Lockbit mengklaim mencuri 1,5 terabyte data milik nasabah Bank BSI. Pemulihan sistem membutuhkan restore dari backup plus digital forensik. Arsitektur pemulihan DRP tidak cukup cepat dan layanan pulih bertahap selama 3-7 hari. Tim forensik memeriksa entry point dan menutup celah yang diserang. Pada DSS 05 yaitu Lockbit 3.0 adalah ransomware RAAS paling aktif tahun 2022 sampai dengan 2023. Serangan masuk melalui celah keamanan server. Data yang diklaim dicuri 15 juta data nasabah, yaitu berupa nama, nick, slip, dan slip transaksi. Deteksi intrusi tidak real time early warning terhadap ransomware sehingga terlambat. BSI melakukan isolasi server, update firewall rule, dan patching besar-besaran. Oke, selanjutnya ada analisis gap dari studi kasus yang tadi sudah dipaparkan. Apa aja sih yang hilang dari studi kasus tersebut? Yang pertama ada deteksi intrusi real time, di mana BSI ini tidak memiliki early warning system yang responsif terhadap anomalinya. Lalu ada disaster recovery plan. Di sini arsitekturnya pemulihannya itu tidak cukup cepat untuk suatu layanan kritis. Yang ketiga ada incident response management. Di sini itu proses respon insidennya itu belum terstruktur dengan COVID DSS 02. Dan yang terakhir yaitu business continuity. Ini tidak ada failover otomatis atau mirroring untuk server inti. Nah, di sini dibahas lebih lanjut. Yang pertama, COVID domains apa aja sih yang terpengaruh dari studi kasus tersebut? Yang pertama ada DSS 02 atau Managed Service Request. Di sini tuh incident handlingnya itu tidak terstruktur dan juga responnya itu lambat. Lalu di DSS 04 ini DRP-nya itu tidak optimal dan downtime-nya itu lama sekali hingga 3-7 hari. Dan yang terakhir itu DSS 06. Di sini kontrol keamanannya itu belum terintegrasi dengan monitoring. Di sini ada beberapa solusi dari studi kasus tadi dan analisis gap yang tadi sudah dipaparkan. Yang pertama, perkuat DSS 04 atau server mirroring. Nah, untuk mencegah downtime seperti kasus BSI ini, kita harus melakukan 4 hal. Yang pertama, implementasi real-time database replication untuk ATM dan juga mobile banking server. Lalu setup otomatis failover dengan load balancer. Deteksi downtime-nya itu harus kurang dari 5 detik.
Lalu isolasi geografis secondary server di data center berbeda. Dan yang terakhir, target RTO-nya itu harus kurang dari 5 menit, RPO-nya pada talos, dan yang dari 3-7 hari itu jadi lebih sedikit. Selanjutnya solusi yang kedua itu untuk DSS02. Di sini untuk mendeteksi ancaman sebelum data enkripsi ini seperti Lockbit 3.0 bisa dilakukan sistem dengan behavioral analytics untuk deteksi anomali real time. Bisa juga dengan setup IDS atau APS untuk menangkap signature Lockbit 3.0 dan ransomware sejenis lainnya. Dan yang ketiga, dokumentasi incident response playbook khusus ransomware tech flow. Dan yang ketiga yang terakhir, targetnya itu early warningnya itu kurang dari 1 jam sebelum data terenkripsi 1,5 TB dari deteksi yang awalnya itu terlambat. Nah, solusi ketiganya yaitu DSS06 untuk menutup celah keamanan server. Nah, kita itu harus memperbaiki celah keamanan yang dieksploitasi Lockbit 3.0. Yang pertama dengan security patching program, yang kedua implementasi zero trust arsitektur dan network segmentation, dan yang ketiga regular penetration testing dan vulnerability assessment untuk menemukan entry point, dan yang terakhir enforce MVA dan endpoint protection untuk mencegah lateral move. Nah, itu dia solusi-solusi dari studi kasus yang sudah dijelaskan. Nah, untuk dampaknya sendiri pada kualitas software itu ada 3. Yang pertama, reliability. Mirroring dan failover ini memastikan sistem akan selalu on, dan mean time between failures-nya itu nanti akan meningkat. Lalu untuk dari sistem security-nya akan ada early detection dan incident response-nya itu mengurangi exposure time. Lalu data integrity-nya juga akan lebih terjaga. Dan yang terakhir, availability. Dari uptime-nya itu 60% menjadi 99,9%. Nah, customer satisfaction-nya juga akan meningkat signifikan. Nah, di sini bisa dilihat metrik kualitas kasus BSI sebelum dan juga versus sesudah. Nah, di sini bisa dilihat downtime-nya sendiri yang awalnya 3-7 hari bisa jadi cuma kurang dari 5 menit aja. Lalu deteksi ancamannya itu yang awalnya lebih dari 24 jam jadi kurang dari 1 jam. Begitupun yang lainnya. Oke, kita sudah di penghujung presentasi hari ini. Untuk kesimpulannya sendiri, secara keseluruhan, framework COBIT ini yang khususnya domain deliver, service, dan support membantu organisasi mengelola operasi IT, insiden, masalah, kontinuitas, keamanan, dan kontrol proses bisnis secara terstruktur sehingga selaras dengan tujuan bisnis sendiri. Nah, penerapan prinsip dan juga kontrol pada domain-domain tersebut seperti yang dicontohkan pada kasus ransomware BSI yang tadi mampu menutup gap data kelola, mempercepat pemulihan layanan, serta meningkatkan kualitas perangkat lunak dari sisi reliability, availability, dan juga security. Nah, dengan demikian, COBIT ini dapat menjadi acuan utama bagi perusahaan, perbankan, maupun organisasi lain untuk membangun layanan IT yang handal dan juga terlindungi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.